Saya tertarik tadi, Bapak paham sekali terhadap tugas seorang guru, Pak, Iya. mengajar dan mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa bersama podcast PGRI Smart Learning and Character Center Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, para pemirsa, kita kehadiran tamu yaitu Ketua LKBH PGRI Sumatera Selatan masa bakti 2021-2025 yang barusan dilantik kurang lebih tanggal 16 Juli 2022 kemarin. Pemirsa, kita akan sapa, beliau adalah Bapak Marulam Simbolon, Sarjana Hukum. Apa kabar Bapak? Kabar baik Pak Syarial, kabar sehat-sehat. Alhamdulillah, beliau sehat ya, dan sangat sulit sekali kita mengambil waktu beliau, dan alhamdulillah beliau bisa hadir di podcast kita pada sore hari ini. Kita akan berbicara, pemirsa, tentang LKBH. LKBH adalah anak lembaga PGRI yang kepanjangannya adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas sedikit tentang guru, bagaimana guru saat ini di dalam lingkaran hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa di saat ini. Pak Marulam, kesempatan ini kami ingin bertanya, Bapak selaku Ketua LKBH PGRI Sumatera Selatan, tentunya banyak lagi pengurus-pengurus PGRI di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Sekaligus kita akan memperkenalkan kepada mereka bahwa LKBH PGRI Sumatera Selatan itu sudah ada dan sudah siap menjalankan program-programnya. Nah, Pak Marulam, kita ambil sedikit kasus-kasus di Indonesia ini, Pak Marulam, seperti ada kasus guru yang beberapa waktu lalu seperti di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa itu di Sulawesi Selatan itu, Pak Marulam, ada suatu kasus guru SD itu dikeroyok oleh murid nih, Pak Marulam, ya. Itu gara-gara ada guru tersebut melerai perkelahian peserta didiknya di kelas ini kejadiannya. Nah, ada juga di Kabupaten Gunung Kidul, Pak Marulam, itu di Provinsi Yogyakarta, ya. Itu ada guru SMP itu diancam sajam. Diancam sajam oleh siswanya gara-gara guru tersebut melarang mengambil HP anak tersebut pada saat proses belajar mengajar. Tentunya ini, Pak Marulam, di Sumatera Selatan pun barangkali sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Nah, maka dari itu bagaimana, apa ini menurut pandangan Pak Marulam selaku Ketua LKBH PGRI Sumatera Selatan? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarial atas undangannya. Tapi saya buka maskernya, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Vokalnya jelas. Iya, Pak. Masalah nanti menyampaikan bisa salah menafsirkan. Betul, Pak. Silakan, Pak. Pertama, terkait dengan LKBH. Ya, Pak. Bahwa pengurus besar PGRI pusat memang ada, sudah jelas aktanya, ya, dari sisi akta pendiriannya semua itu sampai ke provinsi sudah jelas.
Oleh karena itulah kami menjadi di Sumatera Selatan ada semacam organ lah, semacam badan khusus di bidang hukumnya. Iya. Maka disebutlah LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Betul. Kenapa memakai LKBH? Ya. Kalau sering kita dengar ada LBH, kan begitu Pak ya? Iya, betul, betul. Nah, di sini para pemimpin kita di PGRI melihat bahwa ketika ada permasalahan atau sebelum terjadi permasalahan, maka perlu konsultasi sebelum bertindak atau melakukan sesuatu tindakan menurut hukum. Nah, disitulah letak konsultasinya. Artinya bahwa lembaga ini memberikan APIS. Nah, kita kan dipilih, ada beberapa orang menjadi tim advokasinya. Betul. Ya, nah jadi dalam lingkup APIS itu namanya non litigasi, artinya masih belum di ruang kepolisian, belum di ruang kejaksaan, belum di ruang pengadilan itu. Nah, jadi konsultasi, tetapi kemudian bisa berkembang menjadi bantuan hukum, ya Pak ya? Ya. Nah, kalau berbicara soal bantuan hukum berarti ada sesuatu peristiwa hukum yang terjadi atau yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh oknum guru, ya, pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, guru ini kan berinteraksi Pak dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, guru sebagai pengajar, dan guru sebagai pendidik. Betul. Betul kira-kira Pak? Betul ya. Nah, dalam menjalankan tugas sehari-hari ini kan bersentuhan Pak dengan masyarakat. Betul. Atau hanya menurut Pak Syariel dulu, apakah guru itu datang, murid sudah ada, langsung dia pidato? Tentu tidak Pak ya? Tidak. Saya potong dulu Pak Baik, silakan. Marulam. Pak Syariel. Saya tertarik tadi, Bapak paham sekali terhadap tugas seorang guru, Pak. Iya. Mengajar dan mendidik. Betul. Iya ya, tadi dua poin nih, pemirsa. Nah, beliau sudah mengajarkan, dan ini tugas seorang guru yang memang ruhnya seorang guru itu dia dapat mengajar dan dapat mendidik. Kalau mengajar dia hanya memberikan mata pelajaran nih Pak. Iya. Betul. Tapi kalau mendidik dia akan merubah karakter. Merubah karakter anak didik itu, ya, yang tadinya barangkali karakternya kurang baik, setelah dia sekolah dan dididik oleh gurunya dia menjadi baik, sehingga dia di masa depan akan mendapatkan kesiapan dirinya untuk bisa menjadikan dirinya orang yang terbaik di dalam pekerjaannya. Nah, saat ini menurut Pak Marulam, itu apakah dua hal ini masih berjalan dengan adanya kasus-kasus di awal pembicaraan kita tadi? Silakan Pak. Ya. Oh ya, betul. Memang itu menjadi tantangan Pak. Itulah tantangan bagi Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Bukan hanya guru Pak ya, karena ada juga tenaga kependidikan. Betul Pak, betul. Ya. Nah, jadi kenapa saya bilang tantangan? Karena memang di satu sisi ada undang-undang perlindungan terhadap guru dan dosen. Betul. Di sisi lain ada juga undang-undang tentang perlindungan anak. Artinya masing-masing ini di dua komponen ini dilindungi oleh undang-undang. Betul. Nah, saya pikir kita harus flashback jauh ke belakang. Bagaimana bisa timbul satu undang-undang? Tentu kan ada latar belakang sejarahnya. Seperti Bapak Ibu guru ini tadi, yang setiap hari kan berinteraksi Pak dalam menjalankan pekerjaannya sebagai guru, sebagai pengajar dan pendidik itu, dia kan berinteraksi Pak dengan masyarakat, tidak hanya dengan anak murid atau anak didik, bukan. Dia berinteraksi dengan masyarakat banyak, orang tua atau bahkan LSM. Betul. Artinya ada persentuhan Pak. Bahkan mungkin ada perbedaan pandangan, kan gitu. Oleh karena itulah, karena bisa terjadi benturan,
Maka agar teratur, kan itu fungsinya Pak. Iya. Tujuan undang-undang, tujuan hukum itu kan ada keteraturan Pak. Betul. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap orang warga negara harus memahami sebetulnya rohnya hukum itu apa. Betul, betul. Gitu. Pak Marulam, ini kita sudah ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia itu melalui Permendikbud nomor 10 tahun 2017 itu perihal tentang perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan yang Bapak sebut tadi. Ya. Berarti bukan guru saja nih Pak ya, Ya. tenaga pendidik juga, tenaga kependidikan juga. Oke, saya kat Pak. Ya, gimana? Itulah saking seriusnya Pak pemerintah. Iya. Menteri Pendidikan. Itulah turunan daripada undang-undang itu. Yang Bapak jelaskan tadi. Ya, undang-undang tentang perlindungan terhadap guru dan dosen. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 itu. Iya. Dalam pelaksanaan ada lagi turunannya Pak. Itulah permen yang Permendikbud tadi Pak Kenapa ya. turun permen itu? Karena memang sangat penting. Kalau nggak dijaga ini guru ini Pak, nggak dibuat perlindungan, lalu siapa yang mau mendidik Betul Pak. anak bangsa ini? Tapi Pak Marulam ya, kita lihat fakta ya, walaupun itu 2017 itu sudah digulirkan Permendikbud itu. Iya. Sampai saat ini Pak Marulam itu masih ada juga beberapa kejadian yang contoh kasus di awal tadi ya, barangkali variasi lah. Termasuk juga orang tua selalu agak sensitif apabila anaknya ditegur guru, Iya. apabila anaknya dimarahi guru. Ya, terkadang masih ada sekarang Pak Marulam guru itu yang sudah sampai diproses pihak kepolisian. Ini menurut Pak Marulam sebaiknya bagaimana Pak? Oke, baik Pak Syahrial. Jadi begini, kita mau bertanya dulu Ya. kepada orang tua ini, apa sih niatannya ketika dia menyerahkan anaknya ke sekolah untuk bersekolah? Kita kasih dulu pertanyaan kepada orang tua. Nah, lalu kita juga bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa niatannya ketika dia mengajar? Nah, kembali ke peristiwa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada misalnya Bapak Ibu guru katakanlah karena kelalaiannya marah. Nah, lalu dia dilaporkan oleh orang tua, kan gitu Pak. Ya. Artinya diduga melakukan tindak pidana dalam bentuk melakukan tekanan psikologis. Ya. Nah, dalam KUHP, kalau kita berbicara ke KUHP-nya, Ya. itu kan harus ada niat Pak. Terjadi peristiwa, apakah memang dia punya niat untuk melakukan kejahatan, atau katakanlah risiko yang timbul itu ada diniatkan? Ya, Pak. Nah, sesungguhnya saya sangat berkeyakinan bahwa tidak ada niat bagi Bapak Ibu guru ini biar misalnya anaknya jadi sakit. Sesungguhnya niatnya biar anak ini jadi pintar. Jadi pintar. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka kita sedikit mereviewkan, saya sudah cerita tadi Pak Syahrial. Kan ada kerjasama, konsultasi lah ya, Ya, Pak. antara organisasi PGRI di pusat dengan pihak Polri. Sesungguhnya salah satu latar belakangnya itu Pak. Iya. Nah, artinya jangan langsung ke proses pidana umumnya seperti kejadian-kejadian di luar sana. Iya. Begitu. Itu menurut saya Pak. Iya. Jadi harus ada, apalagi sekarang ini kan pemerintah sedang giatnya ya dikomunikasikan. Dia dari kepolisian juga seperti itu Pak. Iya, harapan kita gini Pak Marulam. Iya. Marulam, jadi ya saya sependapat kata Bapak tadi, ya jangan tiba-tiba langsung dilaporkan dan polisi memproses langsung. Kita kan punya saat ini ya, alhamdulillah kita punya LKBH. Ya, sebelum ke LKBH tentunya ada proses dasar dulu.
kalaupun itu bisa diselesaikan oleh ya guru dan orang tua, itu kan lebih baik begitu secara komunikasi yang baik. Iya. Sehingga tidak langsung ujuk-ujuk langsung Pak diproses langsung, tiba-tiba kita PGRI taunya dia sudah di kepolisian gitu Pak. Baik. Nah gitu. Maka saya sangat menghargai dan saya salut terhadap pimpinan PGRI baik di pusat maupun di daerah. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa beliau-beliau itu juga punya keyakinan ketika terjadi persoalan Pak, seperti yang Pak Syahril ceritakan tadi. Kan guru ini kan yang sehari-harinya kan belajar tentang ilmu pengetahuan sesuai bidang studi masing-masing. Dan lalu timbul persoalan hukum, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang pintar dengan hukum Pak. Para ahli hukum, ada polisi, Betul. ada jaksa, ada hakim. Berhadapan lagi dengan seorang guru Pak, apa nggak ketar-ketir? Nah, oleh karena itu ada 4 pilar Pak. 4 pilar penegakan hukum. Salah satunya termasuk advokat. Jadi 4 pilar inilah sebetulnya kekuatan. Nah, tujuannya apa? Ketika terjadi tadi seperti yang Bapak utarakan persoalan itu, maka disitulah kehadiran seorang advokat memberikan nasihat, memberikan pendampingan, memberikan pembelaan hukum. Kita bukan membela persoalannya Pak ya. Seorang advokat itu tidak serta-merta membela kejahatan, bukan. Yang mau dibela itu apakah proses hukumnya sudah berjalan dengan baik, penegakan hukumnya sudah berjalan dengan baik apa belum. Itu sebetulnya Pak. Nah, jadi peran daripada advokat itu sama di mata hukum, sama Pak, karena masing-masing dia sebagai penegak hukum. Advokat, jaksa, advokat, polisi, jaksa, hakim, masing-masing ini dilindungi oleh undang-undang Pak. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada dugaan seperti itu, maka Bapak Ibu atau keluarga yang diduga tadi atau yang dilaporkan itu tadi, silakan cepat memberitahu, meminta bantuan kepada pengurus PGRI agar pengurus LKBH ini bisa mengambil sikap. Pak. Tetapi kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di daerah tidak memberikan informasi kepada pengurus PGRI di provinsi, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pengurus provinsi? Pengurus kan nggak tahu. Betul. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu anggota PGRI yang ada di Sumatera Selatan, saya selaku ketua daripada ketua terpilih LKBH PGRI Provinsi Sumatera Selatan menghimbau Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu menginformasikan atau memberitahukan kepada pengurus PGRI Sumatera Selatan tentang adanya dugaan peristiwa pidana atau tuduhan-tuduhan yang terjadi kepada anggota PGRI di daerah, agar kita masing-masing, agar pengurus provinsi dapat mengambil langkah apa yang harus dilakukan. Apakah pada saat itu dibutuhkan segera pendampingan, biar nanti pimpinan di provinsi bisa mengatur mekanisme kerja yang akan dilakukan untuk memberikan bantuan hukum atau konsultasi hukum kepada saudara-saudara kita anggota PGRI yang ada di daerah. Itu ajakan dari kita Pak. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, LKBH Provinsi sudah dinyatakan langsung oleh Bapak Ketua LKBH, dalam hal ini Pak Marulam Simbolon Nesa. Dia menghimbau, mengajak terkhusus kepada pengurus PGRI seluruh Kabupaten Sumatera Selatan. Itu sudah terbentuk LKBH-nya. Saat ini kita sudah mengetahui bahwa Pak Marulam Simbolon Nesa adalah
salah satu pengurus PGRI khususnya di LKBH PGRI Sumatera Selatan. Mungkin terakhir Pak. Baik Pak Syahril. Pesan-pesan Bapak terhadap orang tua dan guru. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Syahril. Saya berpesan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua agar kita masing-masing, karena bagaimana saya juga sebagai orang tua juga, orang tua murid juga, agar para Bapak Ibu guru di sekolah satu memberikan komunikasi, membangun komunikasi dengan pihak orang tua. Baru kemudian dari sisi lain pihak orang tua juga apabila ada suatu persoalan jangan terlalu reaktif terhadap informasi ketika anak kita menyampaikan keluhan tentang apa yang dialaminya di sekolah. Nah, jadi komunikasi antara Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan dengan orang tua itu perlu kita bangun untuk mencapai solusi terbaik. Toh sekolah itu kan sekolah kita juga. Toh anak ini adalah anak dari Bapak Ibu guru juga, toh juga adalah anak dari orang tuanya yang bersangkutan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu orang tua murid. Ketika anak kita berangkat ke sekolah misalnya pagi hari, jam 7 atau sekitar jam 7 mulai, itu kan kita serahkan sepenuhnya di sekolah. Nah, lalu kalau memang Bapak Ibu guru ini tidak merasa bahwa itu anaknya, bagaimana dia mengasuh selama 6 atau 7 jam. Nah, artinya tidak ada niat buruknya di situ, Pak. Ya, tidak ada niat buruk dari mana Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, pesan saya, apabila terjadi sesuatu yang diduga seperti yang disampaikan oleh Pak Syahril tadi, katakanlah dimarahin atau dicubit, ketika anak itu melapor, tolong dengan baik dikomunikasikan. Jangan malah melakukan tindakan hukum sebelum ada kepastian tentang apa yang dilakukan oleh ibu guru tadi. Jadi komunikasinya dulu Pak, dan kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah itu. Baik pemirsa, pembicaraan yang begitu singkat tapi sangat menarik. Pesan-pesan dari Ketua LKBH PGRI Sumatera Selatan, Pak Marulam Simbolon SA, cukup padat dan berisi untuk kita semua. Semoga pembicaraan kita pada saat pada sore hari ini khususnya di podcast PGRI Smart Learning and Character Center bisa memberikan nuansa untuk para pendidik dan kependidikan dimanapun Anda berada. Dan tentunya harapan terakhir adalah anak adalah cikal bakal generasi penerus yang harus dibentuk karakternya di sekolah dan di keluarga. Beliau berpesan tadi, kita ambil garis benang merahnya adalah komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di awal pembicaraan tadi. Pak Marulam Simbolon, kami sangat terima kasih sekali Bapak kehadiran Bapak. Semoga Bapak selalu sehat. Amin, dan amin. bisa membantu mendampingi para guru khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Begitu saja pemirsa, PGRI Smart Learning Character Center mengucapkan selamat bertugas dan kita salam PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.